Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk teman-teman semua? Tentunya baik-baik saja dan sehat selalu dan semoga tetap dalam lindungannya. Sebelum materi ini saya mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Materi pada hari ini yaitu materi tentang perdagangan internasional. Nah, apa sih perdagangan internasional itu? Pasti teman-teman sekalian ada yang mengetahui ya, apa itu perdagangan internasional. Mungkin dikit-dikit tahu. Nah, perdagangan internasional itu merupakan sebuah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda atau juga disebut dengan international trade dan sudah ada sejak pertengahan abad yang lalu. Nah, berarti lama sekali ya teman-teman. Atau juga lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda yang tentunya memperoleh persetujuan oleh kedua pihak. Ya. Contohnya seperti saya berbelanja barang-barang impor di marketplace tertentu. Nah, itu juga termasuk perdagangan internasional. Nah, dari kegiatan atau aktivitas perdagangan internasional tersebut terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Ya, antara lain terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. Yang kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Untuk yang ketiga, terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Perdagangan internasional ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu perdagangan internasional bilateral, perdagangan internasional regional, dan perdagangan internasional multilateral. Nah, untuk tujuannya pasti sebuah aktivitas atau kegiatan itu sendiri ada tujuan. Nah, untuk tujuan perdagangan internasional sendiri yaitu yang pertama itu untuk menaikkan devisa negara. Apa itu menaikkan devisa negara? Yaitu melakukan pertukaran perdagangan dengan para pengimpor maupun pengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri, dan begitu pula sebaliknya, apabila devisa negara meningkat maka akan menyebabkan beberapa hal ini. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, nantinya bila perdagangan internasional tersebut terjalin dengan mulus atau lancar, tidak ada kendala-kendala lain, maka pertumbuhan ekonomi di dalam negara tersebut akan semakin pesat, ya teman-teman. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Jadi ketika kita melakukan kerjasama mendatangkan barang-barang impor, maka barang yang akan kita ekspor ke luar negeri sebaliknya akan lebih mudah atau lebih stabil harganya
daripada sebelum-sebelumnya ya. Yang ketiga yaitu asistensi tenaga kerja. Nah, salah satu faktor ya, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran dari perdagangan internasional itu sendiri. Yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan di negara lain. Kerjasama antar negara perdagangan internasional ini kita juga dari negara kita sendiri juga dapat membantu memenuhi kebutuhan dari negara lain yang mungkin di negara itu sendiri belum ada, dan bahan itu sendiri di negara kita berlimpah, seperti itu. Yang keenam, memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Untuk yang ketujuh, memperluas pasar. Nah, memperluas pasar itu jadi kita kan mainnya yaitu ke dalam negeri ya. Jadi untuk perdagangan internasional ini sendiri kita itu bisa memperluas atau mencakup negara-negara lain. Yang ketujuh yaitu memperluas pasar. Nah, untuk memperluas pasar itu sendiri seperti yang kita ketahui sendiri, contohnya seperti Indomie, produk kita ya, negara kita itu bisa kita ekspor ke luar negeri. Contohnya kita ekspor ke Jepang ataupun ke Amerika. Nah, itu termasuk memperluas pasar tersebut. Untuk yang ke-8, transfer teknologi modern. Untuk yang ketiga yaitu manfaat perdagangan internasional. Setelah mengetahui pengertian dan serta tujuan tersebut, maka ada pula manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri, ya, yaitu yang pertama membentuk hubungan persahabatan antar negara. Nah, semakin lancar perdagangan internasional itu dan semakin mulus juga jalannya perdagangan itu, maka hubungan persahabatan antar negara itu akan semakin erat. Nah, untuk yang kedua, dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Artinya negara yang membangun kerjasama tersebut akan memiliki penduduk yang mempunyai keahlian khusus serta berbeda dari negara lain. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keempat, dapat mengurangi pengangguran. Nah, dapat mengurangi pengangguran ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui sendiri di negara kita sendiri, di negara Indonesia, tingkat pengangguran itu sendiri semakin meningkat setiap tahunnya. Keempat, dapat mengurangi pengangguran. Yang kelima, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Dan yang terakhir yaitu dapat menstabilkan harga. Jadi semakin banyak ekspor serta impor yang kita terima, harga kita di nilai pasaran internasional itu akan semakin stabil, atau juga bisa nilai pasar itu dapat menyamai negara-negara luar. Itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.